Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari S1 Elektro Unimus yang beranggotakan saya Alif Rifara Fanda, NIM C2B022041. Perkenalkan, nama saya Jan Mainggi Lokaswara, NIM C2B022033. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrul Faja, NIM C2B022035. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jody Tutsaro Pratama, NIM C2B022043. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal, NIM C2B022052. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang medan elektromagnetik pertemuan ke-9. Saya akan membagikan layarnya. Medan elektromagnetik perambatan gelombang datar pada material pertemuan ke-9 oleh Dr. Saban Kanata. Pendahuluannya bisa kita lalui saja, tidak penting. Kita masuk ke materinya. Gelombang datar dalam material. 1. Medium propagasi. Medium propagasi gelombang EM sangat beragam: udara, air tawar, air laut, tanah pasir, tanah basah, kayu, beton, tembok, tubuh manusia, dan lain-lain. Karakteristik medium propagasi sebagai reaksi adanya gelombang EM ditentukan oleh permeabilitas reaksi bahan terhadap medan magnetik, permivitas reaksi bahan terhadap medan listrik, konduktivitas reaksi bahan yang bersifat konduktif. Paham? Paham. Siap, Mas. Lanjut materi selanjutnya. Gelombang datar dalam material. Jenis mediumnya free space, dielektrik sempurna, dielektrik, konduktor yang baik, konduktor sempurna, bahan magnetis. Jenis medium juga sangat dipengaruhi oleh frekuensi yang membedakan suatu bahan, termasuk konduktor atau dielektrik adalah perbandingan di antara arus konduksi dan arus pergeseran. Untuk rumus-rumusnya bisa dibaca sendiri, ada dalam PPT-nya. Bacain, Mas. Ya, lanjut. Paham ya? Ya. Lalu ini karakteristik material. Konduktor, banyak elektron bebas. Elektron ini berpindah dalam satu atom ke atom lainnya. Kedua, parameter konduktivitas sama dengan 0. Dielektrik, banyak muatan yang terikat. Adanya medan listrik menyebabkan muatan tidak bergerak bebas tapi hanya pindah orientasinya. Ketiga, memberikan gaya pada media ini sama seperti menari pegas, yang artinya terdapat mekanisme penyimpanan energi listrik. Yang keempat, parameter permivitas relatif. Magnetik, mampu menyimpan energi magnetik. 2. Medan magnet yang diberikan akan meluruskan orientasi arus loop pada partikel sesuai dengan arah medan magnet. Yang ketiga, parameter permeabilitas relatif. Paham? Ya, Pak Mas, lanjut. Paham, boy. Konduktor dan arus konduksi 1. Adanya medan listrik dari luar mengakibatkan terjadinya perpindahan posisi elektron pada partikel. Kira-kira seperti yang digambar ini. Lalu hal ini dapat dianalogikan dengan sekumpulan laron yang terbang mengelilingi lampu, di mana elektron dianalogikan dengan laron yang terbangnya acak tapi tetap berada di sekitar lampu. Memberikan medan listrik pada medium sama artinya dengan menggeser posisi lampu, di mana sekumpulan laron tersebut tetap terbang acak tapi mereka secara alamiah akan bergeser mengikuti posisi lampu. Kira-kira seperti itu. Mas. Ya? Mas, itu gambar apa ya, Mas, yang itu yang 2 itu? Ini gambar untuk apa? Merekonstruksi seperti apa? Lampu dan laron itu loh yang bergerak mengelilinginya. Itu posisi perpindahan posisi elektron pada partikel itu, Mas. Ya, itu posisi elektron pada partikel. Lain kali belajar ya, Mas. Ya, lanjut. Lanjut aja, Mas. Lanjut. Paham ya. Ini namanya juga diskusi, Mas. Lanjut. Iya, Mas. Siap, Saya hanya nyuruh belajar, Mas. Ya, yang selanjutnya, konduktor dan arus konduksi kedua. Dengan menerapkan hukum Newton. Kira-kira seperti ini hukum Newtonnya. Arus jangan kira-kira dong, Mas. Jangan kira-kira, dibacain, Mas.
Bisa dibaca lah, gak usah dibaca. Masa kalian nggak paham sih? Iya Mas, lanjut aja. Biar lebih jelasnya itu diterangin Mas. Sudah terang. Sekalian itu apa itu. Sudah terang, Mas. Yang kedua, arus merupakan elektron yang bergerak, sehingga rapat arus pada dasarnya merupakan jumlah elektron yang bergerak dikali dengan kecepatan rata-rata dari elektron tersebut. Rumusnya seperti yang di bawah ini. Apa Mas Lanjut. bacain sekali. Bagaimana? Kamu host lu yo. Mas, saya mau tanya Mas. Tanya apa? Itu rumusnya tuh buat ngitung apa ya Mas? Buat menghitung arus elektron yang bergerak. Coba terangin Mas yang buat menghitung itu Mas. Kita lanjut materi selanjutnya. Dielektrik dan Lanjut aja, polarisasi. Mas. Bikin ribet Mas. Pertama, sebuah atom terdiri atas inti positif nukleus yang dikelilingi oleh awan elektron. Kedua, adanya medan listrik dari luar mengakibatkan terbentuknya elektrik dipol P pada skala mikroskopik di mana P sama dengan QD. Yang ketiga, semakin besar medan listrik yang diberikan, maka semakin jauh jarak D, tetapi muatan positif dan negatif tidak akan terpisah. Akan teregang seperti per. Jika medan listrik dihilangkan, maka posisi muatan positif dan negatif akan kembali ke posisi asal. Kira-kira seperti gambar di bawah ini. Paham kan? Halo, pahamkah? Iya. Paham Mas? Paham. Jangan ada kira-kira Mas. Kita kan elektro Mas. Eksakta. Ya. Kira-kira cukup sampai di sini saja pembahasan hari ini. Ada yang mau tanyakan? Lanjut dulu Mas, lanjut sekali lagi Oh, mau lanjut lagi? lebih. Ya lanjut lagi. Iya. Wah, aja. sepertinya murid-murid saya pintar otaknya ini. Mas, lanjut aja enggak apa-apa Mas. Lanjut aja. Ya, Ada yang lanjut. Ini dielektrik dan polarisasi yang kedua. Pada dielektrik bersifat polar, air medan listrik akan mengubah orientasi dari dipol listrik P. Kira-kira seperti ini. Untuk mengetahui karakteristik media secara general, Dipol itu apa ya Mas? gimana? Dipol itu apa ya Mas? Dipol. Gimana? Ada tulisan polnya? Itu loh yang pertama orientasi dari dipol listrik. Dipol itu apa ya Mas? Dipol itu dihitung apa? Elektron dan positifnya itu dihitung. Jadi dihitungnya kira-kira seperti ini loh, Mas. Mas Muhammad Rizal. NIM-nya 52 ya? Oh iya. Itu dipol itu suatu Iya, kata yang iya. menunjukkan sifat-sifat dalam medan listrik berdasarkan vektor Mas. Ya, seperti itulah. Terima kasih Mas Jadid. NIM berapa? 43 Mas. Oh, Uang 43. 50.000. Gimana belajar? Astagfirullah. Ya lanjut aja Mas. Untuk mengetahui karakteristik media secara general diperlukan besaran mikroskopik yaitu polarisator P yang mengkuantisasikan besarnya polarisasi elektrik dari material dielektrik. Yang ketiga, polarisasi P merupakan jumlah dari dipol listrik pada suatu satuan volume dibagi dengan volume tersebut. Kira-kira seperti ini rumusnya. Ya. Terus Paham ya? Kira-kira Mas itu pasti apa enggak Mas? Kalau kira-kira ada salah ada benar. Itu pasti. Itu Itu sudah rumus pasti. materi dari Ya. Dr. Sabhan. Jadi itu pasti. Tidak akan salah. Tidak jangan pakai kira. Lanjut aja Mas. Biarin aja Mas. Kayaknya sudah cukup ya kita pertemuan hari ini. Karena sudah melebihi batas Ya, waktu yang Mas. tentukan. Kita cukupkan sekian Iya. saja. Belum jam 12 pantun Mas. dulu Mas, pantun dulu penutupan. Ada pertanyaan? Pantun aja Mas, nggak perlu Pantun Mas, jangan Pantun. jangan Buat pertanyaan penutupan. dapat. Dialog pantun lah, astagfirullahaladzim. Oke, saya pikir-pikir Tutup, dulu. ayo Mas tutup aja nggak apa-apa. Tutup aja, tutup usianya Anda. Ayo buruan tutup Mas. Oke. Serius ini. Cukup Sudah sekian malam, Mas. pertemuan pada malam hari ini. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.